Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas eh, yakni digital marketing ya. Digital marketing dan di kesempatan kali ini pula eh, kita akan membahas sesuatu yang akan insya Allah bermanfaat ke depannya untuk dunia yang menunjang akhirat kita insya Allah. Digital marketing, teman-teman, ya, kita ambil untuk poin saat ini karena mungkin di sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengarkan ya sebelumnya, pernah melihat ya, dan ini sifatnya pengulangan misalnya tidak mengapa. Yang jelas di sini nanti ada beberapa hal yang perlu kita dalami dan ini sifatnya adalah pengetahuan bukan teknisi, dan insya Allah nanti di 2 pekan sekali nanti teknisi ya, 2 pekan sekali nanti kita akan ada pengetahuan-pengetahuan. Teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, jadi nanti tidak lama pemaparan kita. eh, yang penting tersampaikan apa yang menjadi pemahaman digital marketing ini. Banyak sekali dari teman-teman yang masih belum juga memahami ya arti daripada digital marketing, sehingga di dalam pelaksanaan teknisinya itu masih mengikutkan ya, artinya yakni memahami digital marketing itu seperti hitungan matematika misalnya. Kalau di digital marketing itu di matematika, Van ya, di matematika itu ketika angka 5 dan apa namanya disandingkan dengan angka 5 itu jadinya adalah eh, bisa ketika ditambahkan itu bisa menjadi 10. Tapi di digital marketing nanti akan lebih daripada itu cakupannya. Bisa menjadi 50 dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan sedikit memaparkan apa itu digital marketing ya. Di sini kalau kita bahas itu dia di sebuah ya di pertengahan gitu. Kemudian apa saja itu bisa mencakup di sini. Jadi dia itu masuk ke dunia apa saja itu bisa ya. Bahkan hampir di kehidupan kita di zaman sekarang ini itu tidak terlepas dari yang namanya digital ya. Oleh karena itu apa itu yang disebut dengan digital marketing ya? Dia adalah istilah luas yang mencakup semua upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet. Nah, ini yaitu yakni sebuah cakupan yang sangat luas nanti untuk pemasaran ya. Jadi fungsinya itu untuk apa? Untuk memasarkan. Yang dulu itu kita beli sesuatu itu dari yakni kita harus memakai sepeda motor, memakai mobil ke tempat tujuan. Sekarang kita bisa pesan dari rumah ya. Atau kita menjual, sebaliknya kita menjual ya barang dagangan kita itu di rumah kita masing-masing, kemudian bisa kita jual bahkan sampai ke luar kota ya dengan perantara apa digital marketing. Jika 10 tahun yang lalu itu digital marketing belum begitu populer ya seperti sekarang ini, maka 10 tahun yang akan datang ya, maka apapun daripada bisnis yang tidak memakai digital bisa tergilas dengan apa? Digital marketing ini. Ini melibatkan penggunaan berbagai saluran digital seperti mesin pencari atau Google, Bing, ya, biasanya pakai Google yang ringan ya, kemudian yang sudah maklum media sosial ya, ada Facebook. Nah, kalau Facebook ini adalah termasuk yakni ada kepemilikannya gitu, Instagram dan Twitter.
ya, email dan situs web untuk menjangkau dan terhubung dengan calon pelanggan. Nah, ini biasanya memakai alat-alat tersebut, ya. Jadi berapa banyak kita sudah barangkali kita sudah pernah ya, pernah yakni bermuamalah dengan Facebook, jual beli dengan Facebook, Instagram ataupun Twitter atau di Google-nya, gitu. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, tujuan utama digital marketing, ya, tujuan utama dari digital marketing. Tujuan utama dari digital marketing sama dengan marketing tradisional, yaitu untuk membangun kesadaran mereka, ya, kesadaran merek, ya, menarik pelanggan, ya, dan pada akhirnya mendorong penjualan, ya. Jadi bagaimana apa menarik, ya. Dan di sini teman-teman sekalian, saya ikutkan di sini digital marketing Islam, artinya eh, di awal-awal ini kita kasih rambu-rambu. Ya, di awal-awal ini kita memberikan rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Yaitu digital marketing ada catatannya yaitu Islam. Artinya apa? Ya menurut kaidah-kaidah Islam. Berapa banyak dalam digital marketing di dalamnya ada khidah, ya. Berapa banyak digital marketing di dalamnya ada zulm, yaitu kezaliman, ya. Berapa banyak di dalam digital marketing yang di dalamnya ada gharar, ya. Nah, semuanya itu di dalam Islam dilarang. Semua muamalah dibolehkan kecuali di dalamnya ada yakni kezaliman, ya, mendolimi salah satu dari keduanya. Kemudian ada yakni gharar, ya, ada menipu, ya. Dan itu adalah tidak dibolehkan tentunya. Namun digital marketing menawarkan fleksibel dan ketepatan, ya, ketepatan yang lebih besar dalam menargetkan audiens yang tepat, melacak hasil dan mengukur yakni efektivitas kampanye. Artinya apa? Dengan digital marketing ini cakupannya lebih luas dan fleksibel, ya. Apalagi nanti kalau digital marketingnya itu pakai ads, ya, yaitu memakai apa? Facebook Ad, Google Ad, ya, atau yang berbayar, ya. Ini jadi tujuan utama apa? Ya ini bagaimana kita bisa beli dari yakni beli sesuatu untuk kita atau kita menjual sesuatu untuk orang. Nah itu. Ini apa namanya? Di dalam Islam disebut dengan tijarah, ya. Kemudian 5 manfaat digital marketing, ya, untuk bisnis. Nah, ini ada yang terulang ya tadi, ya. Yang pertama, di era digital yang terus berkembang, ya, itu digital marketing, ya, telah menjadi elemen penting bagi kesuksesan bisnis, ya. Dan ini sudah kita, ya, apa namanya, berapa banyak orang yang sukses di dalam apa dunianya itu disebabkan karena apa digital apa marketing ini, ya, di dalam digital marketing. Kemudian baik skala kecil maupun besar, ya. Nah, ini ada yang oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang menjadi tujuan kita bersama-sama memasarkan produk-produk kita itu niatkan untuk berjualan, untuk mencari karunia Allah, ya. Faidza qudiyatis shalah fantashiru. Nah, ini fantashiru, bertebaranlah. Nah, fantashiru fil ardi yabtahu min fadlillah. Itu artinya apa? Ya, yabtahu yakni apa mencari karunia Allah. Ya. Fantashiru fil ardi. Jadi bertebaran. Nah, sekarang ini di zaman sekarang ini bertebarannya itu tidak harus kita seperti kalau kita diperintahkan tawakal seperti burung, maka cara kita itu bisa mencukupkan di rumah, tetapi ya yakni digital kita itu kemana-mana, ya. Digital itu bisa kemana-mana, bisa kita nawarkan ke Bali, bisa kita tawarkan ke Kalimantan, bisa dan seterusnya, ya. Itu bagian dari intisyar fil ardi, yaitu bertebaran di permukaan bumi, ya. Nah ini jangkauan luas. Ya, salah satu manfaat utamanya adalah jangkauannya sangat apa? Luas.
Ya, kalau misalnya kita jual yakni offline ya, paling yang membeli itu orang-orang sekitar kita di kota kita sendiri itu. Ya, hampir kita tidak dapatkan ketika jualan online tanpa offline, offline tanpa online, itu yang beli itu orang-orang yang jauh. Ya, nah mungkin kita semua sudah merasakan, ya, kita mempunyai dagangan, ya, atau bahkan kadang-kadang kita tidak memiliki dagangan itu sendiri. Artinya miliknya orang kita jualkan, ya, itu bisa ya. Jadi tanpa modal. Ya, seperti kita nanti di Patuh, ya. Di Patuh ini kita tidak memiliki travel, tidak memiliki, tapi kita dengan flyer-flyer yang ada itu tinggal kita ingin ya, Bismillah, kemudian dipilih dari flyer yang ada ini, saya tumak ninah dengan ini, saya yakin dengan ini, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan perantara ini engkau memanggil aku untuk ke rumahmu misalnya. Udah, ya, itu tawakal, ya, doanya, yakni doa beserta apa, ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Dengan cara memasarkan, ya, dan tidak putus asa, ya, tidak putus asa. Ini berbeda dengan pemasaran tradisional yang terbatas, ya, secara geografis itu ya sekitar-sekitar situ aja yang beli, ya. Digital marketing memungkinkan Anda menjangkau audien, ya, audien itu adalah orang-orang yang kita tuju, ya, lebih besar secara global melalui internet, ya. Ini membuka peluang untuk meningkatkan brand, ya, awareness, dan menjangkau ya calon pelanggan baru di berbagai belahan dunia, bahkan nanti di skala internasional ya. Ini jadi bisa 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 sampai skala internasional itu, yakni dengan apa, digital marketing itu. Kemudian yang ketiga, efektivitas biaya, ya, biayanya itu yakni tergolong murah nanti, ya. Keuntungan lainnya adalah efektivitas biaya dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional seperti iklan cetak atau televisi. Ya, kita misalnya bayar. Nanti ada yang lebih efektif lagi, nanti kita tunjukkan. Ya, digital marketing relatif lebih terjangkau. Ya, di media cetak misalnya ya teman-teman sekalian, itu kalau misalnya teman-teman itu mau ada flyer, flyer ini kemudian difotokopi. Ya, fotokopi itu satu rem itu berapa, kemudian disebarkan. Ketika menyebarkan ke sana kemari butuh kendaraan, kendaraannya butuh bensin dan biaya, ya. Berapa banyak yang harus kita keluarkan? Sedangkan dengan digital seperti ini hanya kita modal HP, ya, kemudian kita belajar tiap hari Senin, ya, seperti ini, ya, itu sudah bisa kita jualan. Tinggal dimaksimalkan viewingnya, ya. Kemudian ketika ingin meningkatkan supaya pasarnya lebih luas nanti ikut CTR, ingin lebih luas lagi ikut spesial, itu sudah ya sudah powerful. Artinya sudah bisa yakni menjangkau di berbagai macam tempat gitu. Nah, terus gitu. Lama-lama dengan kesabaran itu Allah akan memenuhi keinginan kita insya Allah, ya. Jadi tentunya adalah tidak putus asa dari rahmat rahmat Allah, ya. Terus ini. Jadi kalau begitu juga apalagi di televisi kemudian di apa namanya di radio, ya. Nah, kalau digital marketing ini tidak, Anda dapat memilih strategi yang sesuai dengan anggaran, ya. Jadi kalau misalnya belum punya sama sekali, kenapa saya ingin membantu teman-teman yang misalnya modal sama sekali belum ada, karena saya sendiri pengalaman sebelum kita memiliki laptop, kemudian ini juga dalam kondisi yang benar-benar bukan hanya ya, tetapi jauh lebih dalam yang lebih daripada itu. Kemudian saya minta kepada salah satu agen travel tertentu, waktu itu bayarnya sekitar 570 kalau tidak salah. Itu saya minta supaya dan itu istri saya punya uang 100.000, saya tidak punya. Kemudian saya yakni pinjam.
kemudian saya minta kepada yakni agen travel tadi itu untuk dijadikan sebagai agennya, ya. Ngutang yang 570 itu baru kita bayar 100. Itu diberi tenggang kalau tidak salah itu sampai 3 bulan. Ya, sebelum sampai 3 bulan, ya, itu sudah closingan, ya, ada 9 juta, kemudian yakni 6 juta, ya. Kemudian yang haji itu sampai 18. Nah, itu adalah apa? Ya, ini kemudahan. Padahal kalau dibilang itu hanya bermodalkan HP waktu itu, ya, belum ada laptop dan itu bisa, ya, yang itu bisa, teman-teman, ya. Jadi akan oleh karena itu nanti juga ada salah satu sistem yang nanti insya Allah di akhir kita tunjukkan cara-cara, yakni bagaimana kemudahan daripada digital marketing ini, ya. Ini. Kemudian yang keempat, interaksi langsung, ya. Interaksi adalah faktor penting lainnya. Jadi artinya apa? Interaksi itu kita, yakni hubungan langsung, ya. Digital marketing memungkinkan Anda untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui berbagai platform seperti media sosial dan email. Ya, hubungan. Nanti ada misalnya mau daftar, kita kasih form gitu. Anda dapat membangun hubungan yang kuat, mendapatkan, ya, feedback, ya, berharga yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi seperti ini teman-teman, ya. Kita adakan Zoom seperti ini akan ada kedekatan, ya. Kalau orang-orang yang mau berangkat ibadah, mau umroh, mau haji, nah kita ajak ke sini tidak apa-apa, ya. Ajak aja pelanggan-pelanggan tersebut, beri dia itu akses untuk bisa apa bergabung di sini, sehingga nanti pertanyaan tentang apa namanya, tentang umroh haji, nanti di sini akan ada apa, beberapa, ya, agen-agen yang nanti akan menjelaskannya juga, ya, karena yang terkumpul di kita itu sudah sekian banyak, ya, untuk apa, yakni di Patuh ini, ya. Kemudian strategi digital marketing yang efektif, ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita memakainya, ya, sangat efektif sekali, ya, untuk bisa kita apa operasikan. Yang pertama, search engine optimization atau yang dikenal dengan SEO, ya. Sering kita kalau di digital marketing itu SEO itu sudah suatu hal yang tidak asing lagi, ya. Ya, ini apa? Kunci agar website Anda mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. Nah, ini nanti insya Allah yang menjadi, yakni target kita teman-teman, ya, di Patuh, ya, di Patuh itu sifatnya adalah apa? SEO ini, Search Engine Optimization. Artinya apa? Ya, kita mentargetkan itu yang tanpa berbayar, ya, tanpa berbayar. Jadi tanpa dipungut biaya kalau misalnya belum memiliki apa biaya, artinya pakai organik, ya, istilahnya organik. Nah, nah, yang lawannya apa? Ads, ya, seperti Google Ads dan Facebook Ads, ya, ya, Instagram Ads dan semisalnya. Itu dia berbayar. Tiap hari harus membayar. Sekarang kalau tidak salah itu 18.000 sampai 20.000 minimal. Semakin besar maka semakin luas jangkauannya. Itu ada. Nanti kita akan ada kelasnya tersendiri, ya, yang nanti bisa teman-teman jika ingin yang seperti itu ada, ya. Kemudian fokus pada optimasi kata kunci, ya, yang relevan dengan bisnis Anda, ya. Jadi memahami kata kunci, kira-kira orang itu mencarinya seperti apa. Nah, itu biasanya kita buat 2 pekan sekali, ya, teman-teman, ya. 2 pekan sekali itu pengetahuan seperti ini, 2 pekan sekali nanti kita teknisi. Teknisi itu ketika ada kendala-kendala, nah kita kerjakan sama, ya. Kemudian pembuatan konten berkualitas, makanya nanti ada yang disebut Max Tool, ya, atau juga ada namanya ChatGPT, ya. Itu bisa membuat sebuah konten yang berkualitas dan meningkatkan aspek teknis website. Jadi kalau dulu kita memiliki website itu repot ini bagaimana harus nulis artikel, bagaimana sekarang ini mudah sekali, ya. Dan
dalam satu hari ya kita bisa bahkan membuat ribuan artikel itu bisa satu hari pada ya. Ya, Kak. Jadi memiliki website itu adalah suatu hal yang sangat mudah karena apa? Tidak lagi kita repot untuk membuat artikel panjang lebar ngetik sampai yakni jari-jari kita itu capek lah. Enggak, ya. Jadi hanya kita inginkan misalnya saya ingin membuat artikel, buatkan saya artikel dengan tema ini dan datanya ini. Nah, kasih ada data-data yang ada. Sudah nanti bikin. Insya Allah nanti kita akan praktekkan. Baik. Kemudian yang kedua, ya strategi digital marketing yang efektif di saat ini adalah sosial media, ya marketing, ya. Artinya media sosial. Dan ini sudah maklum bagi kita, ya. Sudah maklum, ya bagi kita. Memanfaatkan platform media sosial populer seperti Instagram. Nah, mungkin kita semua udah miliki ya, Facebook, ya. Kemudian Twitter. Nah, untuk membangun komunitas. Ini semuanya bisa ada pertemanan, ya. Ini komunitas tentang jual beli, komunitas tentang dakwah, komunitas tentang pendidikan, ya, dan seterusnya. Berinteraksi dengan audiens, ya, dan mempromosikan produk atau layanan Anda, ya. Jadi produk-produk kita bisa terus. Jadi ketika tidak memiliki Instagram, bikin Instagram khusus untuk umroh. Begitu juga Facebook, Facebook khusus untuk umroh. Supaya ngebrandnya itu orang paham, oh ini tentang umroh. Yang pribadi, bikin pribadi. Jadi bikin Facebook sebanyak-banyaknya. Ya, itu tidak mengapa dan bagus untuk apa marketing. Ya. Buat konten yang menarik dan relevan untuk target pasar Anda. Ya, nanti kita akan ada, yakni bagaimana cara membuat apa, membuat konten-konten yang menarik. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Tiga, konten marketing. Ya, konten marketing. Eh, Nanti kita bikinkan ya. Kalau apa namanya atau Facebook nanti insya Allah nanti kita spill ya cara-caranya. Konten marketing, ciptakan konten yang bernilai, informatif ya dan menghibur ya untuk menarik. Nanti kita ketika bikin konten itu buatkan saya konten dengan bahasa resmi, buatkan saya konten dengan bahasa gaul, bahasa anak muda, bahasa remaja dan seterusnya sesuai dengan keinginan kita yang menghibur, yang agak ada lucu-lucunya misalnya gitu. Konten bisa berupa artikel blog ya, kalau kita nanti ada di deskripsi ya atau video ya atau infografis ya dan lain sebagainya. Pastikan konten ya itu relevan dengan bisnis kita ya untuk menjawab kebutuhan audiens. Artinya nanti kita mempelajari namanya bagaimana kita membuat konten itu ada yang namanya kita mengenal buyer personal ya. Mungkin bagi yang sudah ada di kita di apa namanya mentoring umrah itu sudah sering disampaikan ya. Ya, buyer personal itu kita membuat ya siapa target kita ini. Apakah PNS, apakah pengusaha. Nah, itu ada nanti kita membuat sebuah konten yang kita dari buyer personal. Analisis dan evaluasi ya. Jadi pantau dan analisis perform strategi digital marketing ya secara berkala. Nah, nanti kita akan ada pengecekan-pengecekan daripada website kita ya seperti Google Analysis strategi yang sudah dijalankan dan dilakukan gitu. Oke, itu ada apa? Mengganggu ya teman-teman ya. Sebentar di sini. Nggak bisa hilang ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan contoh platform digital marketing. Nah, ini langsung ya kepada contoh-contohnya ya. Yang pertama mesin pencari search engine. Nah, ini ada yang double nanti Avan ya. Nah, seperti Google ya, mungkin teman-teman sudah biasa Yahoo ya, Bing, strategi optimasi
mesin pencari atau SEO digunakan di sini untuk meningkatkan visibilitas website ya di hasil pencarian ya. Jadi masuk ke Google nyari apa saja nanti ada ya di situ, yakni zaman sekarang orang sudah terbiasa itu ya. Dan barangkali nanti banyak orang yang ketika bahkan juga termasuk ChatGPT itu orang biasanya itu ada sebuah keluarga ya, sebuah keluarga itu biasanya hampir setiap hari itu tanya terus ke suaminya. Ketika dia kenal ChatGPT itu, akhirnya dia sering nanyanya ke ChatGPT ya. Nah, itu apa? Kalau nanya ke orang itu ditanya terus, semakin banyak kita tanya, kadang-kadang itu nggak senang. Tapi di ChatGPT enggak, ya. Mau kita budu-buduin, mau kita apa namanya bully, mau apa dia mesin dia ya, mesin gitu. Kemudian mesin media sosial, ya, media sosial, ya, Facebook, Instagram, ya, Twitter yang tadi ya, platform media membangun komunitas, berinteraksi, dan ini dimanfaatkan ya teman-teman ya. Saya itu pengalaman itu dari Facebook ya. Saya belum nyentuh Instagram dan Twitter, apalagi TikTok ya. TikTok itu teman-teman kalau misalnya itu sekarang sudah banyak digunakan untuk kebaikan, tapi masih 50-50 ya. Ya, masih 50-50. Artinya banyak sekali yang kurang bagus di TikTok itu ya. Dari apa namanya? eh, Orang-orang yang membuka aurat kemudian sampai dengan yang yakni eh, apa bergoyang-goyang dan semisalnya dari kaum Hawa, dan itu adalah perlu kita makanya di awal itu saya katakan digital marketing Islam ya, supaya ada garis bawahnya ya. Kemudian iklan online ya, ada Google Ads. Nah, ini teman-teman yang bisa untuk digital marketing itu Google Ads ya, Facebook Ads ya, dan sekarang untuk belajar yang seperti ini itu harganya terjangkau sekali, dipermudah sekali ya, menampilkan iklan kepada target audiens spesifik berdasarkan demografi ya, minat dari perilaku online. Jadi kita ini ya, kita apa namanya, kita yang ditargetkan ya, seperti bayar personal tadi. Target saya ini dan itu. Nah, target saya seorang apa? PNS, seorang pengusaha muda. Nah, itu semuanya itu bisa diatur, bisa ditargetkan. Ini sudah ya tadi, belum kita ganti apa? Konten marketing ya, blog. Nah, sebaiknya kalau saya sarankan itu nanti memiliki website. Ya, kalau blog itu yakni kurang efektif ya SEO-nya. Nah, website yang nanti kita akan tunjukkan itu SEO-nya sangat bagus. Dan untuk mendatang itu sangat bagus sekali. Oleh karena itu yang memiliki website itu dirawat ya, dirawat agar nanti benar-benar berharga ya. Ini menyediakan konten yang bernilai dan relevan untuk menarik dan mempertahankan pelanggannya ya. Mobil marketing ya, aplikasi mobile ya, SMS marketing ya, menjangkau pelanggan dimanapun mereka berada melalui perangkat seluler atau ada namanya nanti blast ya, WA blast dan semisalnya. Oke, kita lanjutkan. Tip memulai digital marketing. Nah, selanjutnya bagaimana kita memulainya? Ya, nanti teman-teman bagi yang ingin untuk apa namanya tanggal 22 ya, ketika ingin untuk ikut ya secara nasional berkumpulnya seluruh Indonesia dari teman-teman kita, bisa nanti hubungi kami langsung. Saya ingin ikut. Nanti kita pada saat Zoom nanti kita gabung ya di seluruh Indonesia. Sekarang itu yang daftar sudah 700, 800 lebih ya, 800 lebih yang sudah terdaftar ya. Nah, teman-teman sekalian nanti jika ingin bergabung ya, itu nanti akan diajar oleh pakar di atas kita yang nantinya akan bermanfaat sekali insya Allah ya ke depannya. Tentukan tujuan dan target audiens ya. Jadi ketika kita ingin mengiklan itu siapa yang kita tuju ya.
Nah, itu kita ini. Soalnya nanti ketika kita sudah panjang ya, itu nanti akan dia diarahkan ke tempat yang kita tuju tadi, orang yang kita tuju. Ya, oh ini cocoknya orang seperti ini, seperti itu. Kita ada beberapa alat untuk bayar personal itu. Ya, apa yang ingin kita capai dengan digital marketing? Ya, meningkatkan brand awareness, ya, mendapatkan lead, ya. Artinya apa? Supaya brand kita nampak saja, atau kita ingin mendapatkan lead, ya, atau meningkatkan penjualan, ya. Jadi ketika kita apa namanya, memakai digital ini, apakah tujuan kita itu hanya supaya kita dikenal saja, ya, supaya brand kita dikenal saja, atau kita ingin orang itu ngeklik dan seterusnya. Setelah itu identifikasi target audiens, siapa mereka, apa kebutuhan dan keinginan mereka. Ini namanya buyer personal. Ya. Kemudian pilih platform yang tepat. Nah ini teman-teman. Tidak semua platform digital marketing cocok untuk semua bisnis. Ya, apakah target Anda aktif di Instagram? Nah ini artinya nanti eh, anak-anak muda misalnya ketika kita ingin targetkan mereka, mereka biasanya di mana gitu? Di Instagram, di Facebook, ya. Kemudian tempat-tempat yang lain, ya. Itu kita harus paham, ya. Pilihlah platform yang paling relevan dengan target audiens. Artinya kalau Facebook itu hampir semuanya itu sudah ya, sudah memiliki baik tua muda itu memilikinya. Kita bisa targetkan yang itu. Makanya Facebook itu sangat artinya selama ini Facebook itu sudah makruf. Ya cuma teman-teman sekalian, Facebook itu juga bisa seperti apa yang dulu itu. Ibaratnya kalau dulu itu ada namanya warnet, ada yang namanya wartel. Nah, kurang lebih seperti itu nanti teman-teman, ya. Hal-hal yang sifatnya itu kepemilikannya itu bukan milik kita. Artinya ketika kita ke warnet kan kita numpang, ya, akan tergilas oleh yang menjadi milik kita, ya. Atau mobil angkot, ya, kan sudah hampir di hampir hampir hilang ya, hampir hilang ya, walaupun masih ada tetapi hampir hilang. Karena apa? Sudah tergantikan ya, kondisinya sudah tergantikan. Ya, untuk apa lagi warnet ketika HP semuanya itu bisa internetan? Untuk apa pula wartel? Sekarang hampir semua orang itu sudah memegang apa punya HP, gitu. Ya, demikian juga nanti teman-teman ya. Untuk apa pula kita keluar rumah kemudian jalan beli di suatu tempat ketika dari rumah saja kita sudah bisa berpesan, atau nanti digital yang lebih daripada itu yang mungkin sekarang belum terbayangkan nanti akan muncul di tahun-tahun berikutnya dengan perantara digital ini, ya. Oleh karena itu kita harus memahami ini sehingga kita nanti tidak tergilas, ya. Apakah target apa namanya, iya. Kemudian selanjutnya buat konten berkualitas. Nah, mungkin kalau kita dulu konten kualitas itu gimana bikinnya? Mungkin kuliah lama atau dulu itu para wartawan itu eh, dengan rekamannya itu kemudian dia olah itu dia membutuhkan skill demikian dan demikian. Nah, sekarang ini enggak. Sekarang ini ilmu perintah, ya. Artinya kita bisa memerintahkan, ya, semakin kita pandai memerintah ke ChatGPT akan menjadi cantik, akan menjadi indah, ya. Akan menjadi bagus kan gitu. Ini konten adalah raja dalam digital marketing. Buat konten yang informatif, menarik dan relevan dengan target audiens. Ya, kalau misalnya anak-anak muda yang kita targetkan, ya udah dalam memerintah ChatGPT itu buatkan saya konten, ya, informatif, menarik dan relevan, ya, untuk para pemuda begini-begini. Nah, itu. Jadi kita sifatkan target kita. Gunakan beragam format konten seperti artikel, video, ya, yakni infografis dan yang lainnya. Nah, ini.
Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, sedikit lagi ya. Kemudian yang keempat, manfaatkan SEO. Nah, ini teman-teman ya. Nah, untuk SEO ini pastikan website dan konten Anda mudah ditemukan di mesin pencari Google. Nah, ini berarti ini memiliki website. Nanti kita akan tunjukkan website yang bagus dalam SEO-nya dan mudah ya penggunaannya. Pelajari dasar-dasar ya SEO untuk meningkatkan visibilitas online Anda ya. Jadi beberapa website itu kadang pertama yakni kurang konfirmatif ya. Kemudian yang kedua bukan untuk SEO ya. Yang ketiga itu ketika terjadi sebuah kendala itu putus. Saya ada beberapa dari teman di Bandung ya, itu memiliki 3 website. Kemudian ketika pegawainya itu dia mengundurkan diri, websitenya itu udah gimana cara mengoperasikannya itu udah ini nggak bisa ya. Terus mencari tempat yang sudah dibeli 3-4 tahun yang lalu kan nggak mudah gitu. Nah, sedangkan kita itu ada komunitasnya ya, terus akan selalu ada insya Allah selama website dan sudah puluhan ada sekitar 20-an ribu website yang sudah apa namanya ya terjual dan itu sudah dioptimasi ya. Oleh karena itu dia akan selalu ada ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kendala di dalam website nanti kita akan tunjukkan caranya. Kemudian yang kelima membangun kehadiran ya di media sosial, bangun ya kehadiran di media sosial. Ya, aktiflah di platform media sosial yang relevan dengan target audiens. Ya, artinya kalau kita misalnya mau jualan umroh misalnya, karena ini portal ini adalah salah satu yang terbesar itu salah satu digital marketing ini adalah untuk umroh, ya kita harus nge-brand di berbagai macam media kita itu tentang umroh. Jadi postingan-postingan itu berkaitan dengan umroh. Atau kalau misalnya bukan tentang umroh itu yang ada bau-bau umroh. Misalnya digital marketing di apa di bawah nanti untuk umroh dan seterusnya kan gitu. Nih. Bagikan konten yang menarik, berinteraksilah dengan follower Anda dan bangun komunitas online yang solid. Nah ini ya, jadi di apa namanya eh, dibangun ya komunitas berkaitan ikut grup-grup daripada apa yakni grup umroh ya. Kemudian kumpulkan alamat email calon pelanggan dan bangun hubungan melalui email marketing ya atau yang newsletter, penawaran spesial dan informasi. Kalau sekarang yaitu WA ya. Ya, WA, pakai WA aja. Analisis dan evaluasi, pantau platform kampanye digital marketing secara berkala. Gunakan tool, nah ini bikin tool nanti insya Allah dengan website itu mampu dan bisa. Nah, ya teman-teman. Oke. Beberapa platform website termudah dalam SEO dan penggunaannya. Ini yang terakhir insya Allah ya. Yang terakhir, pertama yaitu WSP. Nah ini teman-teman. Dan hampir di spesial itu semuanya memiliki apa WSP. Dan kalau tidak memiliki WSP, ya nanti kita akan ada di spesial itu jika masuk di kelas spesial itu ada WSP. Cuma teman-teman itu diberikan akses untuk yakni memposting, ya, bukan untuk yakni merubah-rubah. Karena merubah-rubah dalam arti apa? Artinya data-data itu tidak boleh dirubah, hanya posting saja, hanya posting untuk berdagang. Ibaratnya gini, kita ada mall, ya. Jadi WSP ini ibarat mall. Di situ ketika seorang itu apa diberikan akses untuk jualan di situ, dia tidak boleh masuk ke dalam-dalamnya, ke dapurnya daripada pemilik mall itu sendiri, ya. Kemudian merubah kunci, merubah password, ya. Kemudian merubah chatnya daripada mall, itu tidak bisa. Nah, nanti kita akan masuk contohnya itu tidak hanya boleh berjualan saja di situ. Nah, demikian juga nanti ada di WSP, di CTR, ya.
apa namanya? Nah, website SEO praktis ini sangat mudah sekali, ya. Karena ini powerfulnya itu sampai taraf internasional, kalau kita ingin gunakan bahasa Inggris, maka di situ ada kurang lebih ada 23 fitur ketika kita ingin apa mempostingnya, yang harus diisi, ya, dan nanti juga ada alat untuk menggandakannya. Nah, ini namanya apa? BSP. Nanti kita akan tunjukkan contoh-contohnya, ya. Ini kita tunjukkan beberapa platformnya dulu, ya. Nanti kita akan tunjukkan apa namanya contohnya atau gambarnya. Kemudian selanjutnya ada Max Tool. Nah, Max Tool ini tool sejuta konten. Jadi teman-teman kalau ingin bikin konten itu ada namanya Max Tool. Ya, ada namanya apa? Max Tool. Itu bisa membuat sampai ribuan, ya. Bahkan sejuta konten itu bisa dibikin hanya dengan sekali klik, ya. Artinya apa? Kerjaan yang berbulan-bulan itu hanya dikerjakan dalam 1 hari saja bisa. Nah, ini kemudahan di saat ini itu seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ya, ada mesin namanya apa? Max Tool. Ini Max Tool ini hanya digunakan, perhatikan teman-teman ya. Kalau WSP ini website. Tapi kalau Max Tool ini adalah alat yang digunakan untuk mengisi website tadi secara yakni secara berkelompok, ya. Kalau misalnya mengisi satu persatu, berarti tidak usah menggunakan Max Tool. Tapi kalau ingin mengisi sekali klik itu nanti bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan, ribuan yang sudah, misalnya gini, kita mau eh, yakni targetkan itu se-Jawa ini ada per provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu 50, berarti 150, ya. Per provinsi 50 berarti 150 kota itu kita targetkan. Ditambah Jakarta 10 misalnya, sudah masuk ya. Atau Jabodetabek itu kita targetkan misalnya 30, kemudian Jakarta sendiri itu 10, kemudian DIY 10, berarti total itu 200. Jadi se-Jawa Jakarta, ya, Jogja misalnya itu kita targetkan berarti total 200 yang kita targetkan kota-kotanya. Nah, ketika kita pakai website ini, ya, kita bikin artikel, kemudian ini untuk di Jawa itu sampai 50, kan lama. Tapi dengan Maxtool ini kita rangkai, ya. Ini kerjaan misalnya kalau bikin Maxtool, bikin posting sehari kemarin pernah kita coba itu kurang lebih berapa ya? Anggap saja 7 menit ya. 7 menit itu sudah lancar. Anggap saja 10 menit, ya, atau 7 menit lah. 7 menit kalau kali misalnya 10 saja udah 1 jam, anggap saja 1 jam. Baru 10 1 jam. Nah, kalau misalnya sampai yakni 100 berarti sudah berapa jam, ya. Kalau misalnya 10 itu adalah 1 jam, berarti kalau misalnya yakni 12 jam, anggap saja 12 jam, berarti berapa itu? Eh, Berapa itu? Satu satu jam itu 10, ya. Itu baru nah, itu nanti capek ya, capek. Artinya sekian banyak itu. Tapi ketika kita ini baru yang se-Jawa ya. Nah, dengan Maxtool kita bikin 1 jam saja, ya. Itu apa 10 jam, 12 jam itu baru dapat 100. Ya, berarti 2 hari lah. 2 hari itu untuk yakni se-Jawa, ya, dan Jakarta Jogja. Itu 2 hari. Tapi dengan Max Tool 1 jam insya Allah sudah kelar. Bahkan bukan hanya se-Jawa, tapi seluruh Indonesia. Nah, ya, itu dengan Max Tool ini. Jadi ingat teman-teman ya, WSP itu adalah websitenya, Max Tool itu adalah eh, artinya apa? Alat yang digunakan untuk mengisinya. Tapi kalau misalnya belum punya WSP, ya Max Tool-nya jangan dulu kan gitu. Gitu. CTR. Nah, ini CTR ya, Create Traffic Rank ya. Artinya apa di dia bedanya apa di sini? CTR ini adalah website yang yang di setting penggunaannya itu memakai HP.
Kalau WSP, kalau pakai AP itu kurang maksimal. Ya repot karena fiturnya itu terlalu apa namanya mendalam dan ada script-scriptnya untuk melengkapi daripada fitur-fiturnya. Ya, jadi kalau misalnya ingin yang memiliki memiliki laptop, ya, kemudian atau ya ini memiliki laptop, maka pakai USB. Tapi kalau belum, maka bisa pakai apa? CTL. Ini. Dongkrak usaha. Nah, dongkrak usaha ini adalah sistemnya kuota, teman-teman ya. Sistemnya kuota. Jadi per kuota, ya saya punya kuota sekian. Nah, itu nanti satu postingan itu akan diposting ke 1.000 lebih, 1.460, 1.046. Nah, tapi di sini saya tulis 1.000 saja. Jadi sekali posting langsung di 1.000 apa website. Kalau 100 postingan, ya 100 postingan berarti 100.000 apa terposting di website-website tersebut. Nah, ini namanya dongkrak usaha. Ini banyak sekali yang sudah berhasil pula dengan apa dongkrak usaha dan itu sifatnya adalah kuota. Ya, kuotanya itu per 500 per 1.000 ya. Jadi 1.000 kuota atau 500 sama kuota. Ada juga ini. Nah, untuk hari ini jika ada yang mau khusus untuk di Kediri ya, Kediri, Malang, Solo ya, itu kita ada akses nanti apa teman-teman itu nanti bisa dikasih sampai 100 postingan itu free ya. 100 postingan itu free. Ini dongkrak usaha. Kemudian SEO Bioling Parent ya, SEO SEO Bioling Parent. Ini yang memiliki 1.000 child ya, yang memiliki 1.000 child ya, dan child mandiri ya, dan child mandiri. Artinya ini teman-teman ya, SEO Building Parent ini adalah dia sebuah website yang dia itu, nah ini yang kita kasih gratisan ya, kita kasih gratisan. Teman-teman kalau misalnya sudah gabung di portal ya, di Apip ini ya, itu nanti pasti kita kasih nih SEO Building, Building tapi yang child ya. Karena yang building parent ini induknya, dia memiliki 1.000 child. Nah, childnya ini yang kita kasih ke teman-teman yang sudah tergabung, ya, tinggal nanti diestimasi, ya. Ini. Kalau misalnya ingin meningkatkan ke child mandiri, bisa, ya. Child mandiri itu nanti bisa sampai 500 postingan, sedangkan child itu hanya 20 postingan, tapi itu sudah bisa mengumpulkan berbagai macam kartu digital. Artinya, dia itu kartu digital bisa SEO-nya juga sangat mudah ya ini. Dan kemudian yang terakhir PKP paket kepung pasar. Nah, paket kepung pasar ini adalah apa? Website yang tergabung minimal itu 3 orang ya. Jadi minimal itu tiga domain. 3 domain bisa diestimasi 3 orang, ada 10 orang, ada 50 orang. Ya, ada 50 orang. Nah, ini namanya apa? PKP, paket kepung pasar. Nah, ini contohnya teman-teman ya, gambarannya. Nah, WSP. Nah, ini ya WSP seperti apa bentuknya? Seperti ini nanti teman-teman. Nah, WSP ini bagian tampilan apa slidingnya. Nanti kita tunjukkan secara realnya bagi yang punya ini sudah apa namanya? Yakni WSP bagian tengahnya seperti ini. Nah, nanti di sini ini namanya kategori. Nah, kategori ini bisa kita bikin sendiri. Ya, ini nanti kalau teman-teman misalnya memiliki sendiri, beli sendiri ini masih kosong ya, dan ini bisa diisi ya, diisi sesuai dengan misalnya kalau ini adalah karena ini adalah memilih artinya akses untuk setiap yang ada di spesial, maka di sini Bandung, Gorontalo, Jakarta Barat. Nah, ini yang sudah tergabung di spesial otomatis dia membuat alamat di sini kemudian diisi produk-produknya masing-masing ya. Ini kemudian tampilan bawahnya seperti ini. Ini namanya footer. Bagian bawahnya ada namanya footer seperti ini. Kemudian di atasnya nanti artikel-artikel seperti ini. Ya, ini bagian bawahnya. Kemudian dashboardnya, ya, nah, ini apa ya tulisannya salah. Ya. Dashboard WSP-nya seperti ini, ya, di dalam dashboard. Nah, ini teman-teman
Yang tergabung nanti dalam spesial hanya dibolehkan untuk produk saja, ya. Lainnya produk dan artikel, produk, artikel, gambar dan gambar apa? Ini empat ini teman-teman ya. Ya, produk, artikel, gambar. Yang lainnya tidak diperbolehkan. Ya. Karena apa? Ya, itu adalah seperti tadi saya katakan, WSP ini ibarat sebuah mall. Nah, ketika misalnya tergabung dalam spesial, dia mendapatkan tiket untuk jualan saja, bukan untuk merubah. Karena ini nanti merubah warnanya, merubah di pengetahuan ini merubah warnanya, merubah settingannya dan seterusnya. Nanti akan bisa rusak. Ya, seperti di CTR, CTR itu ya kemungkinan ada yang terhapus. Jadi postingan-postingan itu banyak yang terhapus. Nanti kita mau apa namanya ulang lagi, ya. Kita akan kembalikan lagi insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah CTR bagian home. Nah ini CTR itu seperti ini halaman depannya, ya halaman depannya. Hampir sama dengan apa? Yakni parent, ya. Nah, ini tampilannya seperti ini saja untuk CTR. Bagian bawahnya ya itu seperti ini ya. Jadi terus itu apa gambar-gambarnya nampak di sini ya 5 atau 10. Nanti habis itu ganti yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ini. Kemudian dashboardnya seperti ini ya. Ini dashboardnya. Nah, untuk dashboard ini teman-teman ya, bisa nanti salah satunya ini custom page ini bisa untuk bikin landing page ya, bisa untuk landing page. Dan di sini fasilitasnya kalau teman-teman di sini itu yang hanya dibolehkan itu adalah upload gambar, news info ya dan custom page. Yang lainnya tidak boleh untuk ya di otak-atik ya, karena nanti akan merubah ya, akan merubah kalau yang tergabung di dalam CTR nanti ya. Dan ini mudah sekali penggunaannya. Kemudian billing parent. Nah, billing parent ini hampir sama dengan apa? Hampir sama dengan CTR tadi. Nah, kalau boleh kita katakan billing parent ini ibunya, CTR itu bapaknya, child itu anaknya, child mandiri itu anak yang sudah mandiri. Ibaratnya sudah lepas kakaknya itu sudah tersendiri. Nah, ya, sehingga akan membentuk sebuah keluarga sendiri. Billing parent bagian bawah. Nah, di sini adalah child-childnya di sini teman-teman ya. Kalau tadi nggak ada ya. Kalau yang di CTR itu nggak ada. Ini kalau child ini di sini. Ini semua yang sudah membuat child itu nanti akan ada di sini ya di parent. Kemudian dashboard billing parent. Nah, dashboardnya seperti ini ya dashboardnya. Dan kalau di parent ini tidak bisa ya untuk masuk kecuali apa namanya admin saja. Ini kemudian ini anggota-anggotanya yang sudah dapat apa hit ya. Ini hitnya sampai apa besar ini. Kemudian yang terakhir billing child. Nah, ini childnya nih. Nah, ini teman-teman nanti bisa kita kasih ya. Untuk yang hari Senin kita kasih semuanya yang seperti ini ya. Kalau yang CTR, WSP dan seterusnya di atas tadi itu memang apa namanya mandiri ya. Bisa bergabung. Nah, kalau ini bisa nanti bisa diotak-atik sendiri tidak apa-apa ya. Ini bentuknya billing child. Nah, ini bagian bawah ya, bagian produk. Kemudian ini billing child ya. Kalau tadi itu parent induknya, nah ini anaknya. Nah, anaknya itu seperti ini. Kalau ini ada cerdas digital, kemudian dia ada namanya. Kemudian dashboard billing child. Nah, ini semuanya memiliki saya rasa ya. Sudah punya ya yang hadir ini. Nah, ini bisa di seperti ini yang paling tinggi ya. Height yang paling tinggi. Nah, kemudian teman-teman, ya, yang terakhir nih portal agent travel umroh dan haji atau biasa kita sebut dengan Patuh. Nah, ini teman-teman, ya, kita membuka selebar-lebarnya bagi teman-teman atau yang lainnya dan teman-teman juga bisa untuk menyebarkannya adalah kita memfasilitasi daripada antara bagian agent dan bagian yakni yang belum menjadi agent tapi ingin jualan umroh. Nah, ini adalah apa?
Patuh ini atau portal agen travel umroh dan haji ini ya gabungan daripada sekian banyak travel-travel atau agen-agen travel yang sudah tergabung dengan kita dan keterangannya ada di khusus ya tentang apa patuh. Nah, ini yang sudah ini agen-agen ya, agen Kediri, agen Malang ya. Itu yang Jakarta, Semarang dan seterusnya ini yang sudah tergabung di dalam apa? Owner ya. Owner itu kepemilikan ya, kepemilikan di tempat-tempat tersebut. Oke, produknya kemudian ya ditutup dengan produk digital diskonnya itu sampai 25 sampai 75%. Nah, ini ada yang 25% sampai 75%. Nah, teman-teman ya, website itu aslinya yang ini website tadi teman-teman ya, terindeks cepat back one itu 500 dan itu bisa 50% untuk hari ini ya. Kemudian CTR-nya ini juga 25% ya. Avan ya, 50%. PKP-nya ini itu 50% juga dan rata-rata ini 50% ya. Ada yang sampai 75% di beberapa. Nah, teman-teman bisa apa namanya eh, screen ya. Nah, kalau ingin untuk melihat ini atau nanti lihat di rekamannya ya. Nah, ini Google Ads. Nah, ini kelas Google Ads juga ada, kelas Meta Ads ya, kelas menjual e-book ya, dan banyak sekali. Kemudian ini yang sedang masih 4 jam lagi kemungkinan ya, KLD ini adalah pelatihan. Nah, ini diskonnya itu sampai 50% juga ya. 50%. Ini dilatih semua jenis apa ads ya, semua ad, kemudian juga ya ini semua. Jadi artinya dia karyawan lepas digital itu nanti dia langsung dikasih project kalau sudah bisa. Karena banyak sekali project-project orang yang ingin mengiklankan pakai Facebook Ad tapi belum bisa. Nah, dia diajari dulu, kemudian nanti projectnya dikasih. Nah, nanti tinggal bagi hasil. Gitu. Kemudian produk PLR. Nah, kalau produk PLR ini adalah sekali beli untuk dijual lagi. Nanti kita kasih aksesnya. Ini diskonnya 50%. Kalau misalnya Bang soal CPNS itu bisa dijual nanti aksesnya ada. Ini semuanya itu 50%-an ya untuk hari ini saat kita selenggarakan Zoom kali ini ya. Nah, ini teman-teman saya rasa yang bisa perlu kita sampaikan. Iya. Kemudian juga kelas ngoding. Ngoding itu adalah kita membuat ini ya, Van ya. Kita membuat kayak aplikasi ya, kelas digital marketing 100 kali pertemuan ya. Kelas TikTok. Nah, ada TikTok itu hanya 2 kali kalau nggak salah pertemuan itu 100.000 nanti bisa jadi 50.000 ya. Bisa dipotong. Kemudian member portal Herbar ya, kemudian bikin landing page ya, kemudian e-book kelas FBN dan seterusnya. Nah, ini semuanya. Nah, ini yang yakni tadi produk viral 100.000 website itu dengan DU dongkrak usaha tadi yang kita terangkan tadi. Ini teman-teman sekalian, wallahu alam bisawab. Atas kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini yang bisa kita sampaikan kali ini tentang pertemuan hari ini. Baru punya Facebook satu ya, itu pun baru satu akun. Ya bikin lagi Pak, bikin lagi. Izin tanya Pak, sistem di Patuh sama di mentoring umroh apakah sama? Sistemnya beda ya Pak ya, penanganannya beda ya. Kalau kita itu langsung ya, langsung dari agen-agennya itu langsung ke kita. Nanti yang nawarkan itu nanti ada suatu waktu ya, langsung kita pertemukan kepada agennya. Insya Allah nanti kita akan share session ya, session share artinya bersama agen-agen. Ini seperti hari ini kalau nggak salah ada ya agennya. Eh, saya cek ya. Nah, Ibu Davika ya, Ibu Davika hadir ya. Nah, Ibu Davika ini termasuk salah satu dari agen apa namanya yang masuk dari anu kita ya di umroh di sini ya. Nah, Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Davika ini akhirnya Al Aziziyah Bu, ya. Al-Azizia Al dan Aziziyah coba Anissa Travel. Al Aziziyah sama Anissa Travel Anissa Travel. ya.
Iya, Ini di Jakarta Selatan satu, Bu ya. iya Pak Ustadz. Nah, udah posting belum, Bu? Nah, ini Iya, kemarin baru apa seperti perjalanan Pak Ustadz. ya. Jadi kalau misalnya Al-Aziziyah, kemudian ini juga Anissa ya ini Bu ya. Ini Anissa Al-Aziziyah nanti bisa Iya, langsung ya, misalnya bertanya-tanya, nanti kita langsung kita gabungkan, kita hubungkan. Nah, artinya artinya seperti apa? Jadi sistemnya nanti teman-teman itu bisa ngambil yang dari sini, ya, bisa ngambil dari sini atau dari yang milik kami ya di El Firdaus yang kemarin sudah kita sampaikan ya. El Fir Nah, di El Firdaus ini Ustadz, makan semua mama. semuanya nanti ada ya. Ada termasuk Al Aziziyah sudah ada belum? Ini Al Aziziyah ya ada di sini. Nah, kemudian Anissa belum masuk Bu ya. Nah, nanti kita masukkan ya, belum masuk Iya, kayaknya belum Anissa. Pak Ustadz. Bahan yang kedua ya, yang kedua Iya, ya. iya. Ada yang ketiga enggak Bu? Menyusul Belum nih. nanti Pak Ustadz. Oke ya. Nah, nih, jadi ini travelnya nanti bisa kita langsung hubungkan. Ya, mungkin nanti di sini kemungkinan nanti insya Allah saya akan pajang website yang apa BA yang kedua yang miliknya Ibu Davika mungkin Bu ya. Biar langsung nanti menghubungi. Ini milik saya, kemudian yang kedua nanti bisa milik Ibu juga. Nah, itu seperti Siap, seperti makasih. itu ya, teman-teman sekalian. Oke. Eh mungkin ada apa yang perlu disampaikan Ibu tentang apa perkembangan umroh Al Aziyah sama Anissa di sini? Barangkali beberapa perkataan gitu, Bu. Oh, iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sih kalau untuk WSP sih, kalau saya lihat sih udah untuk postingan ya Pak Ustadz ya. Iya, Itu ya. ada yang di page one itu kayaknya tapi atau halaman kedua ya. Tapi paket haji plus premium, tapi itu yang dari Anissa. Oh Tapi gitu. kalau untuk closing sih belum. Cuma karena kan kita memang baru berapa bulan ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi sudah masuk ke Google sih ya. Alhamdulillah itu udah walaupun Iya, baru berapa bulan tapi sudah masuk ke Google. iya, iya. Mm. Waktu itu saya cek ke Sep Robotnya. Terus Iya, untuk keberangkatan sih sudah hampir tiap minggu ya Pak Ustadz ya. iya, Cuma iya. memang kemarin belum sempat update foto Mm. karena memang saya kan lagi waktu itu izin ya sama Pak Ustadz lagi dalam perjalanan Iya, memang yang ini juga kemarin. Mm. iya ini juga kena sakit flu ini baru Masya 2 hari. Allah. Sofakila, mudah-mudahan apa? Iya, jadi insya Allah lah nanti disusulin Iya. foto dan kelengkapan yang lainnya Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Baik ya. Nah, yang terpenting kita di dalam salah satu apa namanya digital marketing itu adalah fast respon. Saya menyampaikan ke teman-teman ya, Bu Davika dan teman-teman yang lainnya di spesial yang sudah bawa travel tertentu itu untuk fast respon. Artinya ketika apa HP-nya selalu aktif sehingga ketika ditanya karena salah satu daripada untuk menarik pelanggan itu adalah fast responnya itu ya. Jadi ketika kita mampu untuk menjelaskannya secara cepat dan memberikan apa yang mereka inginkan, menunjukkan apa yang mereka ingin ketahui, maka itu akan memudahkan kita untuk mengclosingkannya. Gitu. Ya, siap Pak Itu Ustadz. sudah saya sampaikan juga ke teman-teman yang lainnya. Gitu. Baik, baik. Oke, makasih banyak Ibu ya. Sama-sama Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan, saya ingin ikut kelas yang spesial, tapi di kelas privat pun saya masih sering bingung, terutama dalam cara penggunaan dan estimasi website cerdas digital dan diskon berkahnya. Eh, pertama ya, Pak Ian, jadi diikuti diikuti saja yang di spesial, artinya di situ nanti akan artinya kita kita cara untuk pelaksanaannya itu pertama jangan buru-buru, lakukan saja yang sudah bisa diketahui, difahami, karena kalau di kita ini memang targetnya itu bukan jangka pendek,
sekali kita posting itu 1 pekan itu pasti ada lead, itu bukan, ya, karena kita mempunyai jangka panjang ya. Bahkan kan kita sudah ada niatan juga yang di spesial dan terutama yang di owner itu niatan bahwasanya 2026 kan panjang, masih jangka panjang gitu loh. Tapi insya Allah karena kita memang dari nol dan kita tanpa biaya ya, tanpa biaya dalam arti tanpa ada iklan tiap harinya gitu loh. Tapi insya Allah kita akan apa dengan niatan tersebut, ya, target kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kabulkan selama selama kita ya bisa bisa istiqomah. Bahkan kalau Allah mengendaki pun juga misalnya nanti di target-target kita itu tercapai, kemudian bahkan nanti yang memberikan amanah satu instansi tertentu, kemudian dia ingin umroh lewat kita, lewat patuh misalnya, kan bisa juga kita berangkat, tidak berselang lama. Yang jelas ini semuanya adalah bagian dari ikhtiar, ya, dan doa kita kepada Allah, doa kita itu kita sungguh-sungguh, kemudian ikhtiar kita mencari perantara, dan ini adalah perantara, kita ngebrand, kemudian kita bikin apa nyebarkan flyer-flyer seperti ini gitu. Jadi artinya dilakukan sesuai dengan kemampuan saja gitu Pak. Dan terus kan kita ada, artinya kita nggak lepas ya, di sebagian tempat itu ditunjukkan ini website sudah diolah sendiri. Kalau kita kan enggak, setiap hari Senin kalau misalnya ada kendala, apa kendalanya disampaikan saja di situ. Dengan ketekunan dan kesabaran, pasti nanti Allah akan berikan kita itu seperti di digital ini tadi. Ya, tujuan kita itu apa? Ya, ibaratnya sekarang ini ada umroh, kemudian ada orang yang ingin umroh, kemudian pamfletnya umroh, flyernya umroh kita sampaikan kepada orang yang ingin umroh, ya sudah kita mengambil fee-nya, ambil ujungnya gitu. Kalau misalnya ingin lebih besar gitu ya, ujungnya itu lebih besar, maksudnya fee-nya mendapatkan lebih besar, maka gabung di agen-agen tertentu ya, yang kita kenal gitu, itu bisa lebih besar. Atau nanti seperti di MU itu kan misalnya gabung ya, minimal jadi agen agen apa agen umroh di salah satu travel tertentu, dan itu ada juga yang tanpa bayar, ada yang berbayar, ya, dan seterusnya. Jadi artinya, insya Allah kalau ilmu dunia itu tidak ada yang sulit. Apalagi sekarang itu, masya Allah ya, dimudahkan sekali. Ketika contohnya ini Pak Yayan ya, misalnya ketika kita di ChatGPT, ya, kita mau mau pajang ya, ini tinggal kita perintahkan di sini, buatkan saya artikel ya penjualan umroh. Nah, ini penjualan umroh dengan data di bawah ini. Nah, ini misalnya gitu ya. Nah, datanya apa? Nah, dengan data di bawah ini. Nah, kemudian kita lihat ya, flyer-flyer yang kita kenal itu flyer apa misalnya. Anggap saja ini adalah flyernya ini ya, misalnya hmm, mana ini yang spesial. Nah, misalnya kita mau ini ya, salah satu flyernya ini umroh, nah libur sekolah misalnya. Kita buka aja umroh libur sekolah ini, kita buka, kemudian datanya baru kita kita masukkan. Di mana tadi kita bikin? Nah ini ya, ini kita agak kecilkan, kan kelihatan di sini ya, kelihatan. Kita bawa ke sini dulu. Hmm, kenapa ini berhenti? Nah, misalnya kita mau yang ini tadi apa? Ini ya. Nah, ini kan kelihatan. Nah, ditulis saja, dilihat ini ya. Datanya itu ini. Umroh ya, libur sekolah ya. Kemudian Karomah, ditulis saja Karomah Premium. Nanti akan diolah dia sama dia. Kuat ya, 44,5 juta misalnya. Kemudian apa di situ eh, triple ya. Triple itu 45.
ya, 45,5 juta. Kemudian double ya. Nah, kemudian double itu 46,5 juta. Nah, kemudian keberangkatan berangkatan 25 Desember 2024 ya. Pakai pesawat apa ini? Pesawatnya landing Garuda, Madinah ya. Garuda Indonesia Low Kemudian Cost. Garuda Indonesia. Kemudian itu Madinah ya, landing Madinah gitu ya. Landing Madinah ya. Oh, sudah. Nah, udah. Jadi apa yang tertera di situ tinggal kita klik. Nah, kita chat GPT-nya itu kita klik di sini, dia akan nyusun ya. Akan ini belum mau jalan. Nah, ini. Nah, dia akan bikin ya. Semudah ini sekarang itu kita membuat sebuah artikel ya. Kita kalau membuat belum apa namanya kelasnya itu kita repot. Nah, ini sudah tersusun daripada apa artikelnya, teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat artikel. Nah, kita mau misalnya ini kepanjangan, tinggal kita minta dipendekkan di sini, pendekkan atau terlalu pendek, kita minta dipanjangkan bisa, ya. Semuanya itu bisa kita lakukan. Misalnya ini kita ingin posting di yakni CTR ya misalnya. Kita buka CTR-nya, diskon ya. Kalau CTR di sini ya. Hmm. Diskon berkah. Nah, ini kita buka di dashboardnya, kemudian kita masuk news info, kemudian kita masuk tambahkan, ya, karena di sini hanya sedikit yang diisi nanti ya, hanya sedikit sekali. Nah, dia tahan atau kita coba masuk di, udah ya. Nah ini, jadi judulnya umroh liburan misalnya, umroh ya, liburan bulan Desember ya, Desember ya di Solo misalnya gitu ya, dapatkan ya cashback eh, senilai misalnya 1 juta. Nah, kemudian nomor WA-nya tinggal dimasukkan ya, nomor WA-nya tinggal dimasukkan di sini, kemudian tag WA-nya tinggal kita bilang ya Bismillah saya ingin paket umroh apa di sini liburan, liburan bersama Anissa ya, Anissa Travel atau Anissa Tour? An Anissa Travel ya, Indonesia Travel. Anissa Travel ini. Mohon infonya. Udah kayak gitu. Nah, ini adalah apa artikelnya ditaruh di sini ya. Kalau di ini nggak perlu CWA, nah ini tinggal judulnya itu dikasih H2. Udah selesai. Gambarnya kita masukkan tadi. Gambar yang kita eh, tadi portret sini. Nah, udah selesai. Nah, semudah ini kita memajang, memasarkan tawakal kita di sini. Kita ingin tengok ya hasilnya di mana, hasilnya di sini. Kita tengok diskon berkah. Nah, ini hasilnya. Udah terposting di sini teman-teman. Ya, tinggal ketika kita ingin untuk daftarkan ke Google kemana saja, ini mudah. Nah ini ya, ini tinggal didaftarkan ya di Google-nya. Misalnya kita mau daftarkan ke Google, masuk aja ke GSC. GSC, kemudian kita masuk ke, kemudian kita ini kita pilih yang diskon berkah ya, karena kita di CTR. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, sekali lagi, kita tunggu sejenak ya, sampai 1 menit. Itu nanti akan terdaftar. Nah,
Ini sudah termasuk bagian dari SEO. Nah, ini adalah SEO-nya, maksudnya ke Google-nya itu. Oke, masih ada 15 menit teman-teman ya. Nah, nih, ini adalah tinggal tanda tangan ibaratnya, tinggal ACC-nya. Nah, udah pengindeksaan diminta. Udah, ini sudah besok bisa kita lihat atau 3 jam, 4 jam nanti bisa kita lihat tampilan ini yang baru saja kita posting. Oke, website diskon berkah saya gambar-gambar di news infonya kok tidak bisa diklik Pak. Kenapa? Gambar eh, news info. Ya mungkin cara sudah posting di ini ya, di news info ya. News infonya ini, nah ini news info. Gambar-gambar yang mana? Kalau di sini ya nggak bisa ini dashboardnya ini. Ini tampilan milik teman-teman ini ya, milik teman-teman. Nah ini tinggal posting. Kalau posting, kalau membuka di sini ya, nggak. Kalau di dashboard nggak bisa ya. Dashboard ini nggak bisa. Kalau mau buka langsung di diskon berkahnya ya. Nah di diskon berkahnya itu nanti akan bisa. Nah di sini nggak usah di dashboardnya. Kalau di sini bisa nanti dikliknya. Nah, ini, gitu. Kalau di apa namanya diskon berkah itu cukup news, kemudian custom sama upload gambar. Ya, yang lainnya jangan di ini di apa namanya itu nanti bagian bagian kita ya bagian kita. Oke teman-teman sekalian masih ada 3 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, mungkin ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian semuanya ya. Jadi pada intinya ini adalah bagian dari tawakal kita, ya, usaha kita bersama-sama agar yakni bagian daripada doa, ya, bagian daripada doa. Karena doa kita kalau hanya kita mengandalkan doa saja, ya, itu sulit Allah mengabulkan. Ya, Maryam saja itu tidak hanya berdoa, ya, diperintahkan untuk usaha. Akhirnya dia goyangkan pohon kurma yang besar itu, ya, maka akal tidak menjangkaunya. Apalagi di sini kita menjangkaunya akal kita, ya. Ya. Saya pernah posting di News Info diskon berkah tapi nggak tampil kenapa ya? Mungkin nggak disubmit Pak ya. Ya, itu salah satunya. Jadi kalau misalnya habis posting di News Info, ya, itu terakhir itu adalah apa? Bagian terakhir ini harus disubmit. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah posting semuanya, submit sini, ya. Maka dia akan apa namanya? Keluar seperti ini tadi. Keluar seperti ini tampilannya gitu. Ini teman-teman ya, apa namanya? Sepertinya banyak yang terhapus. Nanti saya akan cek ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikembalikan ya. Jadi ini banyak sekali yang terhapus. Mudah-mudahan nanti bisa dikembalikan lagi. Pak, apa perlu di-download ChatGPT ke Google atau tidak, Pak? Tidak usah, ya. Itu ChatGPT itu langsung saja ya. Nah, kalau sudah terbiasa, nanti ada pilihan. Saya kalau ingin ChatGPT tulis C saja sudah keluar ini. Nah, pakai yang ini ya. Ada macam-macam nanti. Kalau ini tinggal ChatGPT itu ditekan, kemudian nanti munculnya seperti ini. Ya, biasakan. Jangan pilih masuk, jangan buat akun, langsung aja tetap keluar. Nah, saya ulangi lagi. Terima kasih telah mencoba ChatGPT masuk atau daftar untuk mendapatkan respon yang lebih pintar. Bisa sih lebih pintar. Jadi, tapi kalau misalnya langsung aja udah cukup kan gitu. Ya, pintarnya itu karena kita sering memakai dan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau masuk nanti urusannya panjang, dia harus ini, terus nanti suruh bayar, nanti ini buat akun, nanti itu kalau nggak bisa sampai. Tapi ya nggak apa-apa dicoba ya. Nah, kalau kami langsung aja tetap keluar, nah, langsung bisa diakses di sini. Itu. Oke. Nggak usah bikin akun, ya nggak usah Pak ya. Kalau misalnya tampilannya seperti yang saya sebutkan tadi itu ada 3 pilihan, langsung pilih keluar aja, nanti langsung muncul kayak gini. Nah, sering-sering menggunakan dan artinya diajari. Jadi ChatGPT itu masing-masing kalau saya menggunakan, teman-teman menggunakan, itu nanti beda-beda. Dia akan mengikuti apa yang kita inginkan.
Saya misalnya ya, tadi saya bikin apa namanya, saya bikin artikel di sini. Nah, dengan perintah yang seperti ini, ya, dengan perintah yang seperti ini kalau misalnya teman-teman klik di apa di eh, di laptop atau di HP teman-teman, ini hasilnya nggak mungkin sama ya. Tidak akan sama seperti ini, walaupun perintahnya sama. Nah, itu canggihnya apa? ChatGPT. Artinya dengan kemampuan yang berbeda-beda, kalau misalnya kalau saya biasanya minta gini sehingga terjadilah seperti ini. Ini teman-teman misalnya saya taruh di sini ya. Nah, nanti coba ya teman-teman itu taruh, nah, coba itu disalin, di copy, taruh saja di ChatGPT. Hasilnya itu tidak akan sama seperti ini, pasti beda. Ya, tadi saya sudah chat gak dibalas Pak. Yang mana ya? Chat chat apa namanya? Eh, di WA ya. Sebentar. Kalau di chat di WA. Saya itu ada apa eh, beberapa ya, beberapa nomor yang mana nggak kelihatan ya. Nomor yang mana? Oke. Oke. Eh, Chat GPT-nya, chat GPT maksud di chat. Saya sudah chat nggak dibalas. Nggak dibalas sama siapa? Nggak sama chat GPT ya. Diklik sininya nanti ya, diklik apa namanya? Eh, Diklik bagian apa namanya? Sini. Nah, ini misalnya ya. Ya bisa buatkan ya buatkan saya artikel ya tentang eh, indahnya indahnya Islam ya nih cuma gitu aja ya cuma gitu aja kita udah bisa ya langsung diklik di sini tadi ini langsung dibikinkan ya teman-teman. Nah, Indonesia Islam, keadilan dan kesetaraan gitu. Kemudian B, kasih sayang dan empati gitu. Ya. Nah, kemudian kesederhanaan dan ketenangan, keindahan. Nah, itu padahal kita perintahnya cuma ini saja ya teman-teman ya. Nah, karena sering ya, kita sudah sering menggunakan, jadi dia tahu arahnya kemana. Buatkan saya artikel tentang indahnya Islam. Nah, teman-teman coba ini ya, tulis juga yang sama. Nah, ini panjang sekali kan? Nah, taruh di ChatGPT. Nanti hasilnya ya nggak sama seperti ini. Akan beda gitu, akan beda gitu. Oke, oke. Alhamdulillah, teman-teman. Sepertinya ini eh, sudah 9.30 ya, hampir 9.30. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, kalau misalnya masih ada, silahkan boleh secara langsung tanya, boleh juga di chat ya, tulis saja di chat, nanti biar kita menjawabnya. Nah ini ya, sambil kita nunggu 5 menit lagi, ini kita jelaskan ini. Ini, jadi ini pun juga nanti kita misalnya ya kurang ya, tambahkan teks Arab aslinya untuk Al-Quran. Nah misalnya kita bikin seperti itu ya. Ya, tambahkan teks eh, aslinya untuk ya Al-Quran dan hadis. Nah, klik sini. Nah, klik sini. Nah, jadi nanti akan ditambahkan teksnya. Al-Qur'annya itu akan dituliskan. Tuliskan enggak nih? Oh, belum ya? Oh, nah, nih. Belum, nanti kita minta. Teks Al-Qur'annya belum muncul. Nah, kalau misalnya belum muncul, kita katakan belum muncul gitu. Nanti. Di diskon berkah ada juga produk selain umroh Pak. Iya, di diskon berkah boleh ya. Silakan untuk diskon berkah boleh. Kalau yang di berkahnya di spesial itu enggak boleh ya. Harus khusus umroh ya.
Jadi yang boleh selain umroh itu di diskon berkah sama di apa namanya, yakni di websitenya masing-masing ya. Kalau punya website itu. Kalau di diskon berkah boleh juga ya. Yang jelas tidak menyalahi syar'i itu dibolehkan ya. Mau jualan apa saja di diskon berkah boleh. Nah ini teks Al-Qur'annya belum ada. Teks Al-Qur'annya belum muncul. Belum muncul. Al-Quran dan hadisnya belum muncul. Kita coba. Jadi kita bisa berulang-ulang ya, apalagi nanti kalau kita ngoding, nah, enggak dimunculkan juga ya. Ini. Nanti kita tanya ya, kenapa nggak dimunculkan teks Al-Qur'annya harusnya? Harusnya di apa namanya? Ditunjukkan bisa harusnya. Kenapa? Ini hanya disangkanya ini. Apa bahasa Arabnya kali ya? Maksudnya teks asli bahasa Arabnya itu. Nah, nanti ya, biasanya dituliskan. Hmm, oke. Sekali lagi ya, terakhir. Nah, muncul enggak ini? Harusnya muncul ya. Nah, baru muncul ini teman-teman ya. Jadi bisa aja ya. Nah, untuk saya dulu pernah ya apa nulis buku manual itu selama 2 tahun itu membuat rank-rankannya gini-gini saya neliti di Al-Quran gitu. Itu sekali kita kenal ChatGPT yang 2 tahun itu hanya kita bikin beberapa saat itu langsung muncul persis gitu. Jadi artinya seperti ini kita otak-atik ya. Kita jadi awal dari akhir Al-Quran kita bolak-balik cari yang kalimatnya, lafadznya sama. Nah sekarang ini ada ChatGPT seperti ini. Jadi memudahkan sekali. Kalau dulu kita bertahun-tahun itu kita apa otak-atik, kemudian ada ChatGPT itu kita manfaatkan. Jadi eh, dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Mudahnya untuk membuat apa artikel di saat ini atau di zaman ini kan gitu. Oke, sudah bisa saya coba, Pak. Iya, bagus ya. Jadi apa namanya? Dicoba karena itu akan mempermudah kita ya. Dan ini bukan hanya untuk artikel terus kita nah ini kan untuk agama Islam ini misalnya kita minta ya ini insya Allah lurus ya. Kecuali nanti ada beberapa hal yang perlu kita luruskan misalnya kurang lurus yang sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah dan hilangkan atau jauhi hadis-hadis yang lemah misalnya kan gitu. Nah itu bisa nanti dibikin seperti ini. Nah, atau kita mau saya mau khutbah ini. Saya mau khutbah Jumat ya, ya. Buatkan saya materi khutbah Jumat ya, dengan tema pentingnya ya, pentingnya ilmu. Nah, udah bikin tuh kan, dibikinkan lah. Nah, jadi ini mukadimahnya nggak anu. Nanti kita bisa minta ya, bikinkan sekalian mukadimahnya gitu. Mukadimahnya dalam bahasa Arab nih. Ini benar ya, mansalah katorikul hal yastawi ini Al-Quran, mansalah ini hadisnya Muslim, wa qur rabbi zidni ilma. Nah, ini bisa juga. Jadi teman-teman ketika ingin juga berdakwah, nah ini itu juga kemudahan kita. Ini khutbah kedua. Ini khutbah kedua ya. Tapi ini mukadimahnya nggak ada. Mukadimahnya tidak ada. Nih.
Jadi apa kemudahan ini kita manfaatkan ya untuk agama Allah ya, untuk menolong supaya ketika kita menolong agama Allah, pastilah Allah akan menolong kita ya. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Alhamdulillah ya teman-teman. Eh, Menarik sekali ya di digital marketing ini. Ini baru chat GPT ya, belum nanti landing page. Nah, mungkin yang kemarin itu landing page pertama itu sudah kita posting di apa, yakni di ini, yakni di Telegram ya. Ini penutupan ya. Nah, di Telegram ini sudah kita posting yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua hanya di spesial karena lebih lebih spesifik ya, itu. Nah, ini di sini sudah kita posting kalau nggak salah. Hmm, Mana kemarinnya? Belajar landing page ini. Tapi yang kedua, ini season pertama. Yang kedua saya posting di spesial ini. Karena tingkat lanjutan ini apa, landing page lanjutan dan website. Nah, ini. Jadi artinya eh, keterangan tentang beberapa website. Nah, seperti itu. Oke ya, teman-teman sekalian, karena sudah menunjukkan pukul 9.30 ya, sesuai dengan yang kita eh, tetapkan di awal. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat ya untuk digital marketing, ilmu dunia kita. Kemudian kita manfaatkan untuk mendapatkan akhirat, yaitu ke Baitullah ya, dan menunjukkan kaum muslimin supaya mencintai dan menyenangi mengunjungi Baitullah ya. Sampai di sini dulu, atas kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Kita tutup ya, teman-teman.